Nah, itu ada pertanyaan, Pak. Kita langsung aja ya, Pak ya. Silakan. Dari ada pertanyaan dari Facebook dari Pak Adi Saputra. Kalau perusahaannya tidak setorkan rekening tapi BPJS kita masih aktif pembayaran sampai bulan Juli, apakah dapat BLT tersebut atau tidak? Iya. Nah, Ya, karena seperti apa? Ya, karena basisnya adalah nomor rekening. Untuk melakukan transfer dari pemerintah kepada yang bersangkutan harus ada nomor rekening. Kalau tidak ada nomor rekening, maka tentu tidak akan mungkin dilakukan transfernya. Nah, oleh karena itu saya mendorong nih dalam kesempatan ini kepada Tribuners yang hadir hari ini, ingatkan HRD-nya, ingatkan perusahaan untuk menyetorkan nomor rekening itu. Kita ada dua metode sebenarnya untuk melaporkan nomor rekening. Yang pertama adalah kalau perusahaannya biasa setiap bulan melaporkan datanya itu menggunakan aplikasi SIPP, upload saja melalui aplikasi itu. Itu sudah masuk secara otomatis ke dalam sistem kami. Yang kedua, bagi perusahaan yang tidak menggunakan aplikasi SPP setiap bulannya, cukup melaporkan dalam bentuk template yang sudah kita berikan kepada perusahaan. Kemudian kami upload, sederhana aja. Artinya sebenarnya bisa laporannya itu dari perusahaan, Pak ya? Dari secara personal nggak bisa, Pak ya? Enggak, jadi harus melalui perusahaan. Karena nanti juga perusahaan harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa memang betul nomor rekeningnya ini sah. Gitu. Jadi, karena ya ini ada pertanyaan lagi, apakah besaran dari JHT yang dibayarkan oleh perusahaan bisa jadi pengurangan kompensasi dari PHK yang dibayarkan oleh perusahaan? Dari Devina Lianti ini, Pak. Iya. Ya, jadi untuk program jaminan hari tua, jadi tadi saya sampaikan ada 4 program. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk membayarkan iurannya. Untuk jaminan hari tua ini gotong royong. Ada yang dari pengusaha atau pemberi kerja, ada yang dipotong dari tenaga kerja. Jadi besarannya itu 5,7%. Ya, 2% dari pekerja, 3,7 dari pengusaha. Jadi 5,7%. Dan ini menjadi haknya pekerja. Walaupun ada subsidi dari pengusaha 3,7, maka ini kemudian semuanya menjadi haknya pekerja pada saat yang bersangkutan mengambil JHT. Jadi nggak ada hubungannya dengan pengurangan dan seterusnya. Dan JHT itu agak melebar dikit, sebenarnya juga bisa ketika itu tidak PHK, ketika sudah 10 tahun bisa diambil ya, Pak ya? Masa kerjanya itu. Ada memang untuk pengambilan 10%. Tapi memang kita dorong ya, kita tidak sarankan untuk mengambil karena nanti kena pajak progresif itu. Iya. Nah, ini ada juga pertanyaan masih dari Devina Lianti. Apa yang menjadi kriteria perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan BLT, Pak? Kemudian ini ada juga langsung dari Jaya Atawan. Kalau sopir freelance gimana, bos? Gitu. Ini bosnya ini yang hari ini. Jadi persyaratan bagi pekerjanya, bukan persyaratan dari perusahaannya. Jadi persyaratan pertama tadi wajib WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, kemudian peserta aktif program penerima upah yang upahnya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta, oke. Poinnya itu persyaratannya dan terdaftar tentu sebagai peserta jam sostek. Nah, inilah kemudian manfaat tambahan sesungguhnya bagi para peserta jam sostek. Bayangkan misalnya kalau ada pekerja kita yang upahnya di bawah 5 juta, dia nicknya valid, dia punya nomor rekening aktif, tapi nggak jadi peserta jam sostek, tentu tidak termasuk dalam persyaratan ini. Apakah itu juga menjawab dari yang pertanyaan kedua tadi, sopir freelance itu? Kalau sopir freelance itu menjadi peserta jam sostek, kemudian upahnya di bawah 5 juta, statusnya masih aktif sampai dengan Juni 2020, dan itu dilaporkan ke kami, masuk dalam kategori itu. Makanya ini untung ikut jam sostek sebenarnya. Oke. Nah, ini jadi makin kesini makin banyak pertanyaan loh, Pak. Iya, betul. Nah, ini dari Teguh Winata. Pak, apa bisa yang udah di PHK terus BPJS Ketenagakerjaannya dicairkan, apa masih bisa dapat BLT ini, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Terus kemudian dari Gek Kirana, untuk yang gelombang kedua kapan cairnya, Pak? Jadi memang untuk Mas Teguh Winata kalau sudah di PHK apakah bisa dicairkan apa nih? BLT-nya apakah dapat? Apakah dapat BLT-nya? Memang persyaratannya adalah peserta aktif sampai dengan
Juni 2020. Juni. Jadi pada saat Juni 2020 yang bersangkutan statusnya masih aktif atau tidak. Gitu. Ya, kita lihat saja kalau dia sudah nonaktifnya di bulan Mei misalnya, ya kan berarti statusnya tidak aktif di bulan Juni. Ya. Ya, tapi kalau dia nonaktifnya di bulan Juli, bulan Juni kan cut off-nya masih terhitung. Iya. Jadi kriteria aktif itu adalah tenaga kerja dari pemberi kerja atau dari perusahaan yang rutin membayar iuran, ya, yang belum dilaporkan berhenti pada saat 30 Juni 2020. Nah, ini yang pertama aja kayaknya sudah diterima ya. Jadi ada pertanyaan kedua tadi, gelombang kedua, kapan cairnya Pak gitu. Ya, kalau dari arahan Ibu Menteri tadi pada saat launching termasuk Pak Presiden itu akan segera dikucurkan batch kedua gitu. Kalau dari kami data sudah siap dan sudah siap untuk diserahkan ke pemerintah. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Mudah-mudahan tidak. Karena targetnya Pak Presiden itu kan paling lambat pertengahan September itu sudah tersalurkan. Semuanya ya. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar Facebook Tribun Bali. Tapi kalau kita akomodir ternyata waktu kita yang sangat terbatas. Tanpa terasa kita sudah 30 menit Pak. Baik. Jadi tapi sebelum saya tutup seperti biasa Pak, closing statementnya seperti apa terkait JHT dan BLT karyawan swasta yang ada di Bali. Baik, kalau terkait dengan jaminan hari tua, kami selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial siap melayani peserta kita yang sudah tidak bekerja lagi, yang ingin mengambil hak jaminan hari tuanya kepada kami. Kami menyiapkan 3 jalur tadi, pelayanan, jalur online, jalur kolektif melalui perusahaan, dan jalur offline. Nah, kami selalu mendorong nih kepada Tribuners semua hari ini, manfaatkan fasilitas online tadi. Ya, cukup lakukan semua itu melalui media teknologi. Ya, upload persyaratannya, kemudian tunggu nanti diwawancara pada tanggal yang sudah ditentukan. Tidak perlu datang ke kantor kami, gitu kan? Karena kalau datang ke kantor kami, ya kan, nanti mengantri lagi, menunggu antrian, bertemu dengan berinteraksi dengan masyarakat, teman-teman yang lain gitu kan. Lebih baik tunggu di rumah sesuai dengan jadwal, menunggu jadwal wawancara, kemudian setelah diverifikasi lengkap dan valid, rekeningnya tinggal masuk ke yang bersangkutan. Tapi walaupun kalau ada peserta yang mau datang langsung, tetap kita akan layani sebaik-baiknya, tetap kita dorong jaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, kami sudah siapkan fasilitas hand sanitizer, cuci tangan, kemudian UV box dan seterusnya. Ya. Nah, khusus untuk BLT atau BSU, bantuan subsidi upah dari pemerintah, kita tidak bosan-bosannya, mumpung masih ada waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 untuk mengumpulkan nomor rekening. Nah, maka kemudian kami menghimbau kepada para pengusaha atau pemberi kerja segera laporkan nomor rekening tenaga kerjanya yang masih aktif sesuai dengan persyaratan kepada kami. Ya, yang kedua, kalau ada nomor yang tidak valid, kami kan feedback lagi tuh kepada pengusaha, pemberi kerja, tolong segera diperbaiki supaya nanti yang bersangkutan bisa dapat juga. Kan kasihan Pak, misalnya dari satu perusahaan ada 10 tenaga kerja, 9 orang memenuhi persyaratan, yang 8 dapat, 1 nggak dapat. Karena apa? Karena nomor rekeningnya salah. Perbaiki itu. Secepatnya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Irfan, Kepala Badan Penyelenggara BP Jam Sostek, Kantor Cabang Bali dan Denpasar, setelah datang dalam acara Bincang Tribun Bali. Sama-sama. Nah, Tribuners semuanya, acara Bincang Tribun Bali ini akan saya tutup, tapi seperti biasa saya mengingatkan selalu jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Nah, Tribuners semuanya, saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Tribuners semuanya. Dan jangan lupa baca berita tribunbali.com dan Facebook, IG dan YouTube Tribun Bali. Sampai jumpa di program Tribun Bali lainnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali dan jangan lupa follow, like, komen dan share Facebook, Instagram dan YouTube Tribun Bali.